Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang cara pencabutan surat izin praktik perawat atau SIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkannya di perizinan online Kota Tangerang, karena kebetulan saya pernah melakukan pencabutan dan bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Tangerang. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu web untuk pencabutannya sendiri. Kenapa? Karena buat teman-teman yang sebelumnya membuat SIPP menggunakan jasa orang lain, tentu teman-teman nggak akan tahu kan. Terlebih nanti di dalamnya teman-teman harus login dengan username dan password yang sebelumnya sudah didaftarkan. Silakan teman-teman untuk menanyakan ke senior ataupun ke SDM terkait pencabutan SIPP ini. Karena setiap instansi daerah itu pasti berbeda teman-teman. Ada yang ke DMPTSP-nya langsung, ada yang ke perizinan online seperti saya nih, perizinan online Kota Tangerang websitenya ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui webnya, silakan masuk. Nah, untuk hal ini saya melakukan search SIPP Perawat Kota Tangerang dan saya memilih yang paling atas. Nah, untuk tampilan pertama, teman-teman harus daftar atau login. Nah, maka dari itu, teman-teman harus tahu dulu selain web, username, password teman-teman sebelumnya. Nah, bagi yang menggunakan jasa orang lain, bila si yang memberikan jasanya itu lupa juga password, sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman tinggal klik saja daftar atau login. Nah, di sana ada lupa password. Asal teman-teman tidak lupa alamat email yang pernah didaftarkan, maka username dan password yang baru itu akan masuk ke alamat email sebelumnya yang didaftarkan. Termasuk saya juga sama teman-teman mengalami hal demikian. Jadi si pemberi jasa waktu saya membuat SIP Proud itu dia lupa passwordnya. Tapi kan saya memiliki alamat email dan password untuk login yang didaftarkan sebelumnya untuk membuat SIPP perawat. Silakan teman-teman isi nanti ketika sudah ada username dan password, dan jangan lupa kapta kemudian untuk login. Nah, tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Nah, di bagian kan sudah ada tulisan Robihul Akbar, artinya itu sudah login. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pilih menu di bagian perizinan. Nah, di situ teman-teman ada yang cari izin. Silakan ketikkan saja misal perawat ya. Nah, di sini ada lagi pilihan dan kita pilih yang bagian penghentian praktik perawat pasienkes karena kebetulan saya merupakan karyawan di rumah sakit, bukan sebagai yang memiliki praktik mandiri. Nah, di sini terdapat persyaratan. Kurang lebih persyaratannya seperti ini, teman-teman. Ada scan SIP, kemudian scan KTP, scan surat pernyataan izin dari tenaga kesehatan yang bersangkutan itu dari kita. Nanti ada contohnya. Yang keempat adalah surat keterangan dari pimpin pasienkes. Itu surat paklaring atau surat pemberhentian kerja. Dan yang kelima adalah surat pernyataan bahwa data ini benar, kemudian ditandatangani dan bermaterai 10.000. Nah, untuk yang poin 3, teman-teman, surat pernyataan pencabutan surat izin praktik dari tenaga kesehatan yang bersangkutan. Nah, kurang lebih contohnya adalah seperti ini. Tangerang 1 April, kemudian ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Tangerang atau DPMPTSP Kota Tangerang. Di tempat Assalamualaikum, dengan hormat sehubungan dengan akan tidak praktiknya saya di RS Area Karawaci dikarenakan penyebab teman-teman pindah itu kenapa? Waktu itu saya berpindah tempat kerja, misal ke RS Jaya, Kota Bandung per April 2022. Maka dengan ini saya silakan isi nama, tempat tanggal lahir, dan nomor SIPP. Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan SIP atau surat izin praktik dari Sari Asi tersebut. Dengan demikian, permohonan ini saya sampaikan. Kemudian wassalamualaikum hormat saya, dan di situ saya menggunakan tanda tangan elektronik ya teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke bagian yang tadi. Nah, kalau untuk poin nomor 4 itu kan surat paklaring ya teman-teman dari rumah sakit. Nah, dan untuk poin yang kelima itu bahwa data kita itu benar lah istilahnya gitu kan, tidak tidak berbohong. Nah, contohnya dari DPM PTSP-nya atau perizinan Kota Tangerangnya sendiri seperti ini ya teman-teman.
Tuh ada beberapa yang harus diisi dan diakhiri dengan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ya intinya data ini adalah benar dan sah gitu kan. Bila ada kebohongan nanti kita itu apa namanya bersedia untuk bertanggung jawab gitu kan terhadap data yang sudah kita upload. Nah, di situ ada materai, silakan menggunakan materai, tanda tangan dan teman-teman boleh scan dan sama dengan PDF. Kemudian teman-teman bisa klik daftar sekarang. Nah, di sini untuk di jenis permohonan teman-teman silakan pilih untuk penghentian. Nah, ini adalah syarat yang sudah kita baca. Ya, dan lanjutkan. Di tahap satu, oke, yang ini teman-teman silakan centang dan klik daftar. Di tahap satu ini merupakan data pribadi teman-teman. Ada nomor NIK, ada NPWP, nomor HP, alamat email, dan alamat rumah gitu kan. Silakan yang bisa dirubah teman-teman rubah dan sesuaikan dengan data yang teman-teman miliki gitu. Jangan sampai kosong. Kemudian di yang kedua itu merupakan alamat tempat kerja teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan sesuaikan ya. Misal saya di Kecamatan Cipondo dan Kelurahan Cipondo. Nah, kemudian di sini ada kan latitude dan longitude. Di sini ada cari alamat, silakan ketikkan. Misal teman-teman tadi sebelumnya saya kan tadi RS Sari Asi ya, maka saya ketik RS Sari Asi dan nanti klik di petanya. Setelah itu teman-teman silakan next. Nah, di sini adalah masih data tentang tempat pekerjaan. Jika data permohonan adalah perorangan, maka dapat dilewati. Nah, ini untuk nama perusahaan kan teman-teman juga pasti ada lah di web gitu kan. Entah alamat emailnya, entah faxnya, fax-nya, atau mungkin nomor teleponnya gitu kan. Nah, di tahap 4 ini silakan teman-teman untuk masukkan nomor SIP. Waktu itu saya memasukkan nomor surat rekomendasi dari PPNI-nya gitu kan. Karena untuk membuat satu surat SIPP itu kita membutuhkan surat rekomendasi dari PPNI. Kemudian nama sarana adalah rumah sakit dan di sini adalah nomor SIP-nya gitu. Nah, makanya teman-teman tanyakan juga ya surat rekomendasi yang misal teman-teman nih pakai jasa orang lain. Nah, dia kan pasti juga mau mengurus yang namanya surat rekomendasi dari PPNI untuk teman-teman. Nah, pastikan teman-teman menanyakan karena nanti terkait nomornya itu harus dimasukkan di sini gitu kan selain nomor SIP-nya atau surat izin praktik perawatnya gitu. Nah, bila memang sudah ada silakan untuk diisi dan klik next. Nah, di sini di tahap 5 adalah upload berkas. Nah, kalau di bagian Perizinan Kota Tangerang ini sendiri ada instruksinya ya seperti file apa saja yang bisa dipakai. Nah, dulu saya menggunakan file PDF semua. Entah itu KTP, SIPP, surat pencabutan ataupun surat keterangan dari pasien case paklaring ya sampai ke surat bahwa data ini benar yang menggunakan materai. Kemudian teman-teman silakan klik finish bila memang sudah selesai dan nanti teman-teman bisa follow up di bagian cek status gitu. Nah, ini mungkin tidak akan selesai untuk 1-2 hari, bisa sampai 1 minggu bahkan 2 minggu. Dan teman-teman usahakan untuk selalu follow up di bagian cek status setidaknya sehari sekali supaya bila ada perbaikan ataupun hal yang harus diganti, nah teman-teman bisa langsung gitu. Jangan sampai ini menghambat pencabutan sehingga nanti teman-teman untuk membuat SIPP di tempat baru itu malah semakin lama gitu. Nah, karena nanti kalau memang sudah ada selesai, maka teman-teman bisa melakukan download terkait dengan surat pencabutan sendiri gitu. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.